Dalam spoiler sebelumnya, disebutkan bahwa Luo Feng mengundang Hong untuk menghadiri jamuan makan bersama. Di jamuan tersebut, sikap hormat yang luar biasa dari 3 menteri tinggi negara alam semesta Qianwu terhadap Luo Feng secara signifikan meningkatkan statusnya. Melihat hal ini, Marquis Yin Sui tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut. Demi mendapatkan lebih banyak slot pelatihan bagi generasi muda keluarganya dari para menteri tersebut, ia pun mulai berusaha mendekati Luo Feng. Ini adalah situasi yang sudah diperkirakan oleh Luo Feng. Jika Marquis Yin Sui memiliki sesuatu yang ingin dimintanya, maka Luo Feng akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar untuk membantu menyelesaikan masalah antara Hong dan Jiqing. Saat Marquis Yin Sui berbincang hangat dengan Luo Feng, Hong, sesuai dengan pengaturan Luo Feng, memanfaatkan momen yang tepat untuk memasuki aula jamuan. Luo Feng dengan lancar mengarahkan percakapan, membuat Marquis Yin Sui menyadari hubungannya dengan Hong. Hal ini memberikan kesempatan bagi Luo Feng untuk membahas hubungan antara Hong dan Jiqing. Namun, pada awalnya, keluarga Jiqing tidak terlalu peduli dengan hubungan tersebut, apalagi menentangnya. Hambatan sesungguhnya yang menghalangi mereka untuk bersama sebenarnya adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Raja Roh Ilusi. Untuk menjadi murid Raja Roh Ilusi, seseorang harus memutuskan semua ikatan emosional. Syarat ini memaksa keluarga Ji untuk membuat pilihan. Bagi sebuah keluarga, seorang ahli sejati adalah aset yang sangat berharga, bahkan seringkali menjadi nyawa dari seluruh garis keturunan. Seperti halnya bumi, tanpa perlindungan Luo Feng, planet itu pasti akan menjadi mangsa yang dieksploitasi oleh pihak lain. Dengan kata lain, kelangsungan hidup Luo Feng bukan lagi sekadar masalah pribadi, tetapi secara langsung memengaruhi nasib seluruh umat manusia di bumi. Oleh karena itu, ketika seorang pejuang memiliki kesempatan untuk menjadi murid tokoh kuat, mereka hampir selalu akan mengambil kesempatan itu untuk meningkatkan kekuatan mereka, seperti yang dilakukan Hong. Lagi pula, bergantung sepenuhnya pada Luo Feng saja adalah risiko yang terlalu besar, dan beban yang ditanggungnya akan sangat berat. Jika bukan karena Hong secara kebetulan menjadi anggota inti yang sangat penting di dojo kapak besar, nasib bumi dalam krisis lainnya mungkin akan menjadi jauh lebih tragis. Maka dari itu, ketika sebuah keluarga melahirkan seorang jenius luar biasa yang memiliki kesempatan untuk menjadi murid seorang tokoh kuat, mereka akan melakukan segala cara untuk mempertahankan hubungan guru-murid tersebut. Itulah alasan sebenarnya mengapa keluarga Ji sangat menentang hubungan Jiqing dengan Hong. Namun, intrik politik yang begitu rumit mungkin membuat penonton merasa alurnya terlalu lambat atau bahkan membosankan. Ini juga bisa menjadi alasan mengapa tim produksi memutuskan untuk menyesuaikan alur cerita. Mereka mengubah alasan Luo Feng menembus tingkat penguasa domain dari yang awalnya bermotif politik menjadi penyelidikan terhadap mata-mata Zerg, sekaligus menghilangkan intervensi keluarga Ji dalam hubungan Hong, sehingga memungkinkan dia untuk bertemu dengan Jiqing dan Luo Feng tanpa hambatan. Akibatnya, bagian yang seharusnya membutuhkan 2 hingga 3 episode untuk membangun hubungan dengan Luo Feng, kini mungkin akan dipadatkan menjadi kurang dari setengah episode, langsung beralih ke ujian yang diberikan oleh Raja Roh Ilusi kepada Hong. Agar spoiler saya tetap mengikuti perkembangan anime, saya telah memutuskan untuk merilis video spoiler tambahan minggu ini. Jadi, apakah kalian juga berharap tim produksi akan memangkas alur cerita agar lebih cepat? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Kembali ke cerita. Setelah mengetahui hubungan Luo Feng dengan Hong, Marquis Yin Sui akhirnya melunak dan menyatakan bahwa jika mereka bisa meyakinkan Raja Roh Ilusi untuk tidak lagi menghalangi hubungan Hong dan Jiqing, maka ia juga tidak akan ikut campur. Seluruh rangkaian kejadian kini telah jelas, tetapi Hong tetap teguh pada pendiriannya dan tanpa rasa takut meminta bantuan Luo Feng, berharap bisa bertemu langsung dengan Raja Roh Ilusi. Sebagai saudara sumpah, sedikit risiko seperti ini bukanlah masalah besar bagi Luo Feng. Namun, seorang tokoh selevel Raja Roh Ilusi bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah dimintai audiensi oleh seorang kultivator tingkat alam semesta. Bagaimanapun, di bawah komandonya ada lebih dari 80 pelayan abadi, dengan yang terlemah di antaranya adalah Marquis Abadi, bahkan terdapat 2 Raja Abadi di dalam pasukannya. Bahkan seseorang sekuat Raja Zhen Yan pun tidak bisa memaksanya untuk tunduk. Selain itu, karena Raja Roh Ilusi adalah bagian dari dojo kapak besar, jika terjadi perselisihan, ia sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk memberikan muka kepada Raja Zhen Yan. Oleh karena itu, Luo Feng harus mengambil langkah mundur dan meminta bantuan Marquis Yin Sui, memintanya untuk terlebih dahulu mengirimkan email guna menyampaikan niat Luo Feng untuk bertemu dengan Raja Roh Ilusi. Untungnya, Raja Roh Ilusi tidak menolak, dia setuju untuk bertemu mereka di alam semesta virtual. Melihat bahwa Hong bersedia mempertaruhkan nyawanya dan sangat setia pada cintanya,
Akhirnya dia memutuskan untuk memberinya taruhan hidup atau mati. Jika dia menang, dia bisa bersama Ji Qing tanpa syarat. Jika dia kalah, tidak ada jalan keluar selain kematian. Mungkin Anda bertanya-tanya, bukankah sudah dikatakan bahwa seseorang tidak benar-benar bisa mati di alam semesta virtual? Lagi pula, saat seseorang mati di sana, kesadarannya langsung kembali ke kehidupan nyata, dan mereka bisa langsung masuk kembali tanpa bahaya nyata. Namun kali ini berbeda. Jika Hong gagal dalam tantangan, dia akan diburu di dunia nyata. Namun, Hong tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia dengan tenang menyatakan bahwa jika dia gagal, dia akan mengakhiri hidupnya sendiri. Di antara dua tantangan yang ditetapkan oleh Raja Roh Ilusi, Hong akhirnya memilih untuk memasuki serangkaian ilusi bertingkat. Setiap langkah penuh bahaya, dan dia nyaris tidak selamat dari setiap pertemuan. Dengan perjuangan yang hampir ajaib, dia berhasil menembus ilusi demi ilusi. Bagi yang menyaksikan dan mengamati, seolah-olah dia telah mengerahkan setiap tetes kekuatannya hanya untuk terus maju. Luo Feng menahan napas, jantungnya berdebar, takut Hong tidak akan berhasil. Lagi pula, tidak ada pejuang tingkat alam semesta yang pernah berhasil menembus ilusi yang dibuat oleh Markuis Abadi. Itu adalah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun sebenarnya, perjuangan putus asa, Hong semuanya hanya akting. Ilusi Raja Roh Ilusi tidak benar-benar memengaruhinya. Dia dengan sengaja berpura-pura kesulitan untuk menipu dia, membuatnya percaya bahwa dia sedang menggunakan seluruh kekuatannya. Dengan cara ini, dia tidak akan merasa curiga atau diam-diam meningkatkan kesulitan tantangan. Bahkan setelah berhasil menyelesaikan ujian, Hong melanjutkan aktingnya, berpura-pura kagum dengan kekuatan ilusi tersebut, menekankan betapa besar perjuangannya untuk berhasil melewatinya. Dia sangat sadar bahwa jika dia dengan mudah menghancurkan ilusi tersebut, Raja Roh Ilusi mungkin akan merasa malu dan, demi harga dirinya, diam-diam mengatur ilusi tingkat berikutnya agar memastikan kekalahannya. Meskipun Luo Feng memegang posisi penting di perusahaan alam semesta virtual, statusnya jauh di bawah seorang Raja Abadi. Selain itu, sebagai penguasa domain biasa, dia bahkan tidak akan bisa mendeteksi adanya kecurangan dari Raja Roh Ilusi. Pendekatan tenang dan terhitung dari Hong menunjukkan kekuatan mengerikan dari keteguhan tekadnya. Serangan jiwa dan serangan ilusi keduanya beroperasi pada tingkat roh, namun sifatnya sangat berbeda. Serangan jiwa bersifat langsung, membakar jiwa seperti api, menggerogotinya sedikit demi sedikit hingga tidak tersisa apa-apa. Kehilangan jiwa berarti kehancuran total, tanpa kemungkinan untuk kembali. Namun, serangan ilusi adalah pertempuran kehendak. Mereka dengan diam-diam menjebak pikiran, perlahan-lahan mengaburkan kesadaran hingga korban kehilangan rasa dirinya dan memudar ke dalam ketiadaan. Bahkan yang lebih menakutkan, ilusi dapat membangun loop kematian yang tak terbatas dalam sekejap, memaksa korban untuk mengulang tindakan yang sama berulang kali, selama 10.000 tahun, atau bahkan 1 miliar tahun. Bahkan jika mereka menyadari bahwa mereka terjebak dalam ilusi, mereka tidak bisa melarikan diri, perlahan disiksa oleh siklus tanpa akhir hingga mereka runtuh secara mental. Begitu kehendak mereka hancur total dan kesadaran mereka terurai, laut roh mereka runtuh, dan jiwa mereka menghilang selamanya yang mengarah pada nasib tragis yang sama. Namun, Hong berbeda. Dia telah selamat dari bencana besar bumi, di mana hidup dan mati telah lama menjadi bagian dari eksistensinya. Istrinya telah meninggal, putrinya sudah memiliki keluarganya sendiri, dan suatu hari, dia pun akan hilang oleh perjalanan waktu. Namun, dia tetap tidak tergoyahkan oleh perpisahan-perpisahan yang tak terelakkan ini. Sebagai seseorang yang mahir dalam filosofi kuno Tiongkok tentang mengolah hati dan pikiran, Hong telah menjalani berbagai ujian hidup dan mati. Kehendaknya, yang dibentuk melalui bertahun-tahun, sekuat baja, di mana tidak ada kekuatan eksternal yang bisa menggoyahkannya. Jalan kultivasinya pun sama. Dia tidak pernah membandingkan dirinya dengan orang lain, dia hanya fokus pada setiap langkah yang dia ambil. Baginya, kemunduran sementara tidak berarti kegagalan. Selama hatinya tetap teguh, selama dia terus maju dengan stabil, suatu hari nanti, dia akan mencapai puncak dan mengawasi semua makhluk. Justru tekad yang tak tergoyahkan inilah yang membawanya naik langkah demi langkah, hingga dia mencapai tingkat dewa sejati, dan akhirnya, bahkan menjadi dewa sejati kosong. Ketika hari itu tiba, ketika status Hong di dojo kapak besar berdiri jauh di atas Raja Roh Ilusi, begitu kuat sehingga keberadaannya tidak lagi berarti baginya, apa yang akan dipikirkannya saat itu? Apakah kamu penasaran mengapa Raja Roh Ilusi melarang murid-muridnya menjalin hubungan romantis? Meskipun novel ini tidak secara eksplisit menyatakan alasannya, itu sangat mengisyaratkan bahwa ini berkaitan dengan pengalaman masa lalunya sendiri. Faktanya, Raja Roh Ilusi pernah memiliki hubungan sendiri,
Tetapi pasangannya tidak memiliki kesetiaan terhadap cinta yang tak tergoyahkan seperti yang ditunjukkan Hong. Meskipun Hong berhasil menyelesaikan tantangan tersebut, dia tidak mau membuat pengecualian pada aturan yang telah dia tetapkan, khawatir bahwa murid-muridnya akan mengikuti jejaknya di masa depan. Oleh karena itu, dia meminta Jiking membaca sebuah buku dan akhirnya membiarkan Jiking membuat keputusan sendiri, yaitu mengorbankan hubungan tersebut. Berdasarkan petunjuk-petunjuk itu, buku tersebut kemungkinan besar adalah teknik rahasia yang hanya bisa dilatih oleh mereka yang hatinya bebas dari gangguan dan tidak tersentuh oleh ikatan emosional. Dihadapkan dengan pilihan antara masa depan keluarganya dan perasaan pribadi, Jiking akhirnya mengorbankan cinta. Apakah kamu setuju dengan keputusannya? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Meskipun Hong merasa bingung, marah, dan kecewa dengan pilihan Jiking, dia tidak terus mendesak masalah tersebut. Sebaliknya, dia memilih untuk menerima kenyataan, meninggalkan alam semesta virtual, dan kembali ke dunia nyata. Meskipun penolakan Jiking, penampilan luar biasa Hong selama tantangan itu dengan cepat menyebar luas. Prestasinya menarik perhatian beberapa pengawas dari dojo kapak besar, yang secara resmi mengundangnya untuk bergabung dengan kamp pelatihan mereka. Ini membawanya satu langkah lebih dekat untuk menjadi anggota inti. Perlu dicatat bahwa bahkan untuk masuk ke kamp pelatihan saja merupakan rintangan yang sangat tinggi, hanya untuk jenius-jenius yang lahir di faksi-faksi kuat dengan bakat luar biasa. Sama seperti bagaimana Moluo pernah bangkit dari kamp pelatihan perusahaan alam semesta virtual dan akhirnya mendapatkan tempat di ruang kosong primordial, Hong kini memiliki kesempatan langka. Sayangnya, Moluo membuat keputusan bodoh yang akhirnya merusak masa depannya. Sebaliknya, Hong mengubah nasib buruk menjadi berkah, memanfaatkan kesempatan ini untuk melangkah ke panggung yang lebih besar. Dengan itu, cerita Hong mencapai kesimpulan sementara, dan Luo Feng akhirnya meninggalkan planet administratif cabang perusahaan alam semesta virtual, bersiap untuk kembali ke bumi. Kepulangan ini sangat berarti, sudah hampir 200 tahun sejak dia memulai jalannya sebagai seorang kultivator, meninggalkan rumahnya. Pada saat yang sama, Luo Feng sedang menghadapi krisis baru. Pertumbuhannya yang luar biasa telah menjadi ancaman besar bagi perkembangan masa depan wilayah Zerg, bahaya yang tidak dapat diterima di mata ras-ras saingan mereka. Akibatnya, dia sekarang terdaftar sebagai target pembunuhan ke-9. Setelah mereka mengonfirmasi pergerakan Luo Feng dan memprediksi kembalinya dia yang segera ke bumi, sebuah pesawat ruang angkasa misterius diam-diam mendekati Bima Sakti. Bagaimana Luo Feng akan menangani percobaan pembunuhan mendadak ini? Dan perkembangan baru apa yang akan terjadi di dalam sarang Zerg yang menakutkan di bumi? Tunggu spoiler berikutnya, di mana saya akan mengungkap lebih banyak detail menarik. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.